Kita balik lagi di Generasi Mecin hari ini dari The Sotis Residence Pejompongan ya, Jalan Penjernihan 1 nomor 10B nih. Saya lagi ada di The Malio Cafe and Restoran. Kita masih nunggu makan ya Pak Yudi ya? Siap. Kita kayaknya langsung aja deh, udah ada nih kayaknya. Wah, ini dia cemilan kita. Mantap, ada calamari dan juga french fries. Ini silakan Pak. Ya. Waduh, ini saya orange, ini yang tadi leci the rock ya. Ada lecinya Pak, silakan Pak. Siap. Mantap. Terima kasih Mas. Oke, ini kita cobain dulu kali Pak ya. Bapak cobain minum, saya cobain makan nih. Lapar ngomongin amandemen. Pak, tadi saya kepotong. Balik ke zaman Orde nggak sih kita Pak? Kalau susah ngomongnya. Kalau amandemen disahin, kita balik ke zaman Orde dong. Saya memprediksi amandemen ini nggak terlaksana. Karena pertarungan yang kuat di MPR, saya memprediksi nggak terlaksana. Karena ya itu bisa membuka kotak Pandora. Tapi kan dari segi koalisi yang sekarang pemerintah kuat di legislatif dan MPR sebenarnya. Iya, tapi Bapak Presiden sendiri kan sudah menyatakan bahwa kita tutup palang pintu untuk tidak amandemen. Oke, tapi dari partainya kan masih setuju amandemen, Pak? Iya, parpol-parpol setuju amandemen dan itu wewenang MPR. Tapi kalau memang katakanlah jadi amandemen kemudian benar-benar dilaksanakan oleh MPR, itu akan buat kotak Pandora, Mas. Dan itu perdebatannya akan seru. Kalau dari Pak Yudi sendiri, apa sih plus minusnya kalau Presiden 3 periode sebenarnya, Pak? Ya. Lebih banyak plusnya atau minusnya? Jadi ini kan amandemen ini kita harus belajar dari Amerika ya, untuk mengubah satu pasal aja. Kalau di Amerika amandemen konstitusi itu butuh waktu ratusan tahun. Nah, kemarin amandemen kita kan dari tahun 99 sampai 2002 kan, itu 4 tahun aja 4 kali. Nah, ini sebenarnya jadi gampang banget kita amandemen sebenarnya, Pak ya? Sebenarnya menjadi pertanyaan, kondisi dinamika bangsa yang menyesuaikan dengan amandemen atau amandemen ini yang menyesuaikan dengan kondisi bangsa. Nah, ini kan terjadi tarik ulur selama ini. Nah, kalau memang rakyat menghendaki, ini semua kan berpulang pada rakyat dan representasi dari rakyat adalah MPR. Nah, sepanjang MPR menghendaki, amandemen itu bisa terjadi. Dan mereka pasti sudah menghitung plus minusnya kan. Jadi kalau saya sebagai pengamat bukan dalam posisi setuju tidak setuju, tapi manfaat dan mudaratnya. Iya, lebih banyak mana kalau menurut Pak Yudi? Kalau saya lebih banyak mudaratnya, Mas. Lebih banyak mudaratnya? Ya. Seperti misalnya nanti pertarungan politik kencang, kemudian siapa tahu kalau memang membuka kotak Pandora akan terjadi demo-demo yang katakanlah masif gitu ya. Oke. Ya, terus masalah stabilitas politik lagi tuh ya. Ya, kemudian kalau misalnya masa jabatan ini katakanlah diperpanjang, itu juga memang sudah ada jurisprudensinya ya, selama katakanlah Orde Baru berkuasa kan sempat 32 tahun. Cuma itu kan yang ditentang oleh gerakan reformasi. Nah, kalau gerakan reformasi kemudian ini katakanlah kembali melanggengkan kekuasaan yang panjang, ini saya kira reformasi ini sudah dibajak oleh katakanlah kepentingan tertentu. Lagi pula kalau nanti di amandemen 3 periode, nanti jangan-jangan di amandemen lagi 4 periode, lama-lama seumur hidup lagi baik lagi kita zaman itu. Nah, tetapi paling tidak ini sudah menjadi wacana yang bisa mendewasakan publik ya. Untuk bahwa amandemen ini perlu atau tidak, biarlah rakyat yang menilai. Oke, ini soal wacana kembali ke GBHN dan lain-lain, juga soal pemilihan presiden ditunjuk sama MPR dan lain-lain, ini juga muncul soal ini. Masalah satu kotak Pandora lagi. Mungkin nggak sih kita balik ke situ lagi Pak, sebenarnya kenapa ada yang berpikir kalau pilpres langsung tuh emang mahal, jadi mendingan MPR aja yang milih. Kenapa ada pikiran kayak gitu Pak? Itu akan memutar jarum sejarah ke belakang ya. Itu saya kira penentangan publik akan keras ya. Siapa yang diuntungin kalau presiden dipilih sama MPR? Ya, parpol-parpol yang dominan di MPR sekarang. Sekarang ya? Iya. Berarti parpol-parpol yang memang penguasa sekarang dong? Iya, mereka diuntungkan. Nah, saya melihat bahwa kecenderungan semacam itu tidak sehat. Misalnya dipilih oleh MPR itu, dan saya dengar Pak Jokowi juga tidak setuju kalau katakanlah karena beliau produk reformasi, kemudian hendak dikembalikan ke sistem Orde Baru lagi, beliau nggak setuju. Tapi kan sebenarnya ada pemikiran kalau pilpres kita mahal. Ya. Ya itulah salah satu kenapa mendingan dipilih MPR aja. Tapi emang semahal itu Pak harga demokrasi kita? Jadi ketika
ini katakanlah lumbung ada tikusnya, jangan dibakar lumbungnya. Jadi ini pilpres, pilkada maupun pileg mahal itu kan ekses dari itu katakanlah pilihan langsung ya. Karena masyarakat kita belum terdidik masalah demokrasi sehingga take and give kan. Katakanlah di kampung ini, saya berasal dari kampung, kasih duit 10.000 aja orang suruh milih A atau B itu sudah mau. Nah ini yang dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang punya modal untuk mendulang suara. Nah ini bukan pilihan langsungnya yang dihentikan atau diganti, tetapi bagaimana supaya diawasi betul-betul supaya tidak terjadi money politik yang masif. Ya meskipun memang sulit juga karena harga untuk seorang naik jadi wali kota atau bupati aja tuh harganya udah mahal banget kan. Udah bisa ratusan miliar. Iya, ratusan miliar. Cuma apa bedanya ketika nanti dipilih oleh DPRD, MPR, kita sendiri kan tahu betapa, ya mohon maaf dalam tanda kutip, korupnya anggota DPRD. Poinnya sih sebenarnya duitnya tetap ada, cuman bedanya ini duit ngalir ke buat bayar sablon, ini duitnya buat ke elit. Mungkin gitu ya, bedanya di situ aja ya. Itu, cuma mungkin kan ini kalau rakyat kan unlimited ya. Kalau misalnya dihitung per kepala, misalnya pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden katakanlah MPR kan jumlahnya berapa bisa dikalkulasi. Nah kalau rakyat kan nggak bisa dikalkulasi. Tapi ini mohon maaf ya, ini semacam kekhawatiran saja, bukan kita menuduh bahwa MPR, DPR karena peluangnya memang besar sekali untuk besar sekali, dan itu sudah terbukti berdasarkan data ya. Itu jumlah anggota DPRD seluruh Indonesia yang katakanlah bermasalah korup itu sudah ada 3.600 lebih ya. Yang paling heboh yang di Malang ya Pak, hampir satu gerbong ya. Juga di Sumatera Utara. Sumatera Utara betul. Korupsi berjamaah. Nah, ini yang kita khawatirkan, cuma memindah kantong ini. Misalnya ini kantong kiri masuk kantong kanan. Semula untuk rakyat, ini untuk elit politik kan. Tapi sebenarnya memang ada concern untuk memperbaiki pemilihan kepala daerah sih. Ini terlihat dengan banyaknya kepala daerah kita yang ketangkep sebenarnya Pak. Berarti kan ada sesuatu yang nggak sehat sebenarnya. Mungkin pemilihan dari DPR atau DPRD itulah yang kenapa muncul wacana itu sebenarnya. Ya tapi sepanjang ini kan jadi karena political cost sangat tinggi, maka dia ketika duduk pertama kali yang terpikir bagaimana saya supaya balik modal. Ketika sudah balik modal, bagaimana saya untuk cari modal untuk mencalonkan diri lagi. Nah akhirnya semua jalan dia tempuh, dia halalkan kan. Terus kalau udah jadi gimana balas jasa sama orang-orang yang nolong kemarin? Itu. Nah dipilih DPRD pun saya yakin nggak menutup peluang itu, karena korupsi ini kan ada dua faktor ya. Niat dan kesempatan. Nah niatnya ini yang bagi orang Indonesia masih menggebu karena mohon maaf, taraf hidup orang Indonesia terutama politisi-politisi yang katakanlah yang berasal dari aktivis-aktivis partai kemudian apa namanya kan belum termasuk yang the have ya. Maka begitu katakanlah melihat katakanlah kesempatan itu silo dia ya. Beda dengan di negara-negara yang sudah maju, mereka terjun ke politik dalam kondisi yang the have ya. Jadi ketika menjadi pejabat publik yang dia cari kehormatan bukan kekayaan. Nah, pengabdian ya. Indonesia masih berorientasi pada itu. Siap. Abis ini kita lanjut lagi ngebahas soal amandemen UUD 45 yang menarik sebenarnya. Salah satu amandemen yang dulu dicabut di masa Presiden Ibu Megawati adalah menghilangkan GBHN. Nah, masalahnya sekarang PDI Perjuangan mengusulkan supaya GBHN dihidupkan kembali. Lah ini gimana sih sebenarnya? Dia nyabut, kok dia yang ngusulin lagi. Habis ini kita bahas lagi ya Pak, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.